Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Yantarliana Aziza di sini membuat video untuk menjawab soal UAS Sirah Nabawiyah. Untuk soal yang pertama itu yang ditanyakan adalah dari mana Nabi Muhammad SAW itu bisa memerintahkan kaum Mekah, kaum masyarakat muslimin di Mekah untuk hijrah ke Habasyah, padahal jaraknya sangat jauh dan bahkan harus melewati Sungai Merah. Nah, perlu diketahui juga sebelumnya untuk pemahaman penting bahwa Nabi Muhammad itu bukan hanya seorang nabi yang menerima wahyu, tapi beliau juga adalah seorang pribadi yang cerdas sosialnya, yang tajam membaca gerakan-gerakan, membaca politik, dan juga memiliki relasi yang sangat kuat antar bangsa-bangsa. Nah, kemudian Habasyah itu saat itu merupakan kerajaan di wilayah Afrika Timur. Nah, jadi Habasyah itu bukan lagi wilayah yang asing bagi masyarakat Mekah. Disebutkan juga oleh Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyahnya bahwasanya Quraisy itu memiliki relasi dagang dengan Habasyah ini. Jadi udah ada relasi sebelumnya. Nah, lalu kenapa harus Habasyah? Kenapa tidak di negeri-negeri yang dekat sana aja? Nah, ada dalam hadis disebutkan bahwasanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Ishaq, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya di Habasyah terdapat seorang raja yang tidak akan menzalimi kalian, maka pergilah ke sana sampai datang pertolongan Allah kepada kalian. Nah, hadis ini juga Nabi itu nggak semata-mata tahu Habasyah ini nih rajanya nggak bakal menzalimi rakyat lain. Nah, nggak cuma di situ, tapi dalam pandangannya Muhammad Hamidullah, seorang ahli sejarawan abad ke-20, menyebutkan bahwasanya Nabi itu memilih Habasyah adalah langkah yang sangat strategis, karena Nabi itu memahami peta kekuasaan gitu. Jadi nggak cuma punya banyak relasi aja, tapi ada kekuasaan, memahami politik masa itu. Nah, kemudian selain itu sebagian ulama seperti yang disebutkan di dalam literatur itu adalah Al-Zurqani menyebutkan bahwa kemungkinan besar keputusan Nabi Muhammad ini juga diperkuat dengan adanya ilham kenabian. Jadi bukan hanya pemikiran manusiawi keputusannya Nabi aja, tapi juga ada tuntunan atau bimbingan spiritual dari Allah yang mengarahkannya. Nah, jadi kesimpulannya, kenapa Nabi memilih Habasyah ini bukan sesuatu yang tiba-tiba banget gitu kan, tiba-tiba Habasyah gitu, tapi pertimbangan itu lahir dari banyaknya informasi dan juga wawasan geopolitiknya Nabi. Nah, ditambah juga keyakinan yang kuat dari Allah gitu. Nah, makanya ketika Nabi menginstruksikan untuk pindah ke Habasyah itu bukan cuma sekedar pelarian gitu, tapi melainkan sebagai juga penyelamatan dakwah yang terencana. Oke, soal yang nomor 2 itu adalah mengapa terjadi Baiat Aqabah ula maupun saniyah, dan apa nilai pentingnya dalam syiar dakwah Nabi Muhammad. Oke, untuk pertama-tama kita akan memahami bahwasanya Baiat Aqabah itu merupakan salah satu titik balik penting dalam sejarah dakwah Nabi yang secara langsung juga menjadi fondasi lahirnya komunitas muslim Madinah pada saat itu. Dan juga menjadi jalan menuju peristiwa hijrah yang besar. Nah, pertama itu mari kita pahami dulu Baiat Aqabah ula itu terjadi pada musim haji tahun ke-12 Hijriah. Tahun ke-12 kenabian. Nah, ketika pada saat itu ada 12 orang dari Yasrib atau dari Madinah yang datang menyatakan keimanan kepada Nabi Muhammad. Nah, latar belakangnya kenapa mereka datang kepada Nabi Muhammad? Karena pada saat itu mereka tuh jenuh akan konflik yang terjadi di Madinah antara suku Aus dan Khazraj. Nah, jadi mereka tuh mendengar juga bahwasanya ada orang di Madinah, ada seorang yang bisa menjadi penengah. Nah, itu Nabi Muhammad. Makanya mereka 12 orang itu datang kepada Nabi Muhammad untuk menyatakan keimanan kepada beliau. Dan juga beberapa janjinya itu ya menyatakan keimanan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak memfitnah, dan akan taat kepada Rasul dan Allah gitu dalam kebaikan. Maka hal ini pun dicatat dalam kitab Sirah Nabawiyah milik Ibnu Hisham. Nah, yang kedua, 1 tahun setelahnya itu terjadi Baiat Aqabah Saniyah yang lebih besar daripada yang ula. Ada total 73 laki-laki dan 2 perempuan yang dari Madinah yang datang untuk menyatakan keimanan kepada Rasulullah. Nah, mereka itu janjinya ini, mereka berjanji akan melindungi Nabi Muhammad sebagaimana mereka melindungi keluarga mereka sendiri. Nah, perjanjian itu bukan hanya perjanjian mengenai keimanan aja, tapi juga sebagai perjanjian politik ya. Nah, baiat yang misalnya ini juga menjadi fondasi berdirinya masyarakat Islam Madinah ya, dan menandai titik krusial gitu sebelum hijrah. Nah, apa nilai pentingnya dalam dakwah Nabi? Jadi ada beberapa poin. Yang pertama itu menjadi jembatan hijrah. Jadi baiat ini tuh adalah menjadi jaminan keamanan Nabi dan kaum muslimin untuk pergi ke Madinah. Itu. Yang kedua itu adalah menjadi awal sistem politik Islam. Jadi baiatnya itu menandai awalnya komunitas Islam Madinah yang berdaulat. Nah, dengan Nabi itu sebagai pemimpin. Nah, yang ketiga itu ada kelembagaan dakwah. Dari sini dakwah itu tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, melainkan sudah, dan individu atau rahasia, melainkan sudah terbuka gitu, sudah terang-terangan dan terorganisir gitu, dan memiliki perlindungannya karena perjanjian tadi. Nah, menurut dalam literatur juga, menurut Dr. Muhammad As-Solabi dalam bukunya itu, buku Sirah Nabawiyah, mengatakan bahwa baiat ini itu dibangun atas menjadi landasan negara Islam pertama di Madinah, karena dibangun atas dasar prinsip kesetiaan, keadilan, dan pembelaan terhadap kebenaran. Jadi Baiat Aqabah ini bukan sekedar peristiwa biasa, tapi melainkan peristiwa yang strategis untuk menyatukan antara dakwah dengan perjuangan sosial dan politiknya. Jadi keduanya bersangkutan.
Oke, langsung saja ke soal yang nomor 3. Jadi perang Badar ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan ada beberapa kondisi penting atau latar belakang yang membuat perang ini menjadi pecah gitu, menjadi meledak. Kita bahas satu-satu. Jadi untuk alasan pertama itu adalah karena harta orang Islam, orang mukmin itu dirampas oleh Quraisy. Kenapa? Jadi waktu itu kaum muslim hijrah ke Madinah, mereka itu tidak membawa harta-hartanya, mereka meninggalkan harta benda mereka di Mekah. Nah, tetapi harta tersebut itu malah diambil oleh bangsa Quraisy dan dipakai oleh bangsa Quraisy untuk keperluan bisnis mereka. Nah, Nabi dan para sahabat nggak tinggal diam dong, karena mereka juga punya hak untuk ngambil balik harta mereka, kan maksudnya pencurian. Jadi maka mulailah Nabi itu mengatur strategi untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang lewat di Madinah, dekat Madinah. Nah ini tuh bukan tentang balas dendam atau apa ya guys, jadi ini juga bukan tentang soal serakah atau Nabi itu dan kaum-kaumnya tuh apa nggak ikhlasin aja. Nah, tapi itu juga sebagai bentuk pembalasan kekuatan dari kaum muslimin gitu, untuk memperjuangkan keadilan. Itu hak harta benda mereka yang dicuri, nggak apa-apa dong diambil lagi. Kemudian alasan yang kedua adalah Quraisy ini semakin agresif secara politik. Jadi setelah Nabi pindah ke Madinah, Quraisy itu tidak diam aja gitu, tapi mereka tuh bukan berarti Nabi Muhammad dan kaum muslimin itu bebas dari ancaman Quraisy, melainkan suku Quraisy ini malah makin menyerang atau menyebarkan memperkuat tekanan-tekanan gitu. Salah satunya caranya adalah dengan menyebarkan pengaruh ke suku-suku di sekitar Madinah agar supaya menekan kaum muslimin di Madinah gitu, biar suku-suku lain itu tidak menerima keberadaan atau eksistensi Nabi Muhammad di sana. Nah, kemudian situasi tersebut menghasilkan situasi yang tegang. Dalam buku Sirah Nabawiyah itu karyanya Safiur Rahman itu menjelaskan bahwasanya suku Quraisy itu menganggap Madinah sebagai ancaman baru bisnis dan kekuasaan mereka di Mekah. Gitu, makanya mereka merasa sangat terancam dengan pindahnya hijrahnya dari Mekah kaum muslimin ke Madinah itu ya, karena takutnya mereka mempengaruhi bisnis mereka gitu, perekonomiannya Quraisy, makanya mereka tuh nggak mau. Nah, ketiga itu adalah latar belakang perang ini adalah rencana menghadang khalifah, ya, itu berubah menjadi perang besar. Nah, pada awalnya Nabi dan 300 kaum muslimin atau 300 lebih sahabat itu cuma mau menghadang mencegat kafilah Abu Sufyan yang pulang dari Syam. Tapi Quraisy itu menganggapnya sebagai peperangan gitu, dan langsung mengirimkan 1000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal pada saat itu. Nah, niat awalnya itu cuma menyelamatkan perekonomian aja gitu kan kaum muslimin, tapi berubah menjadi perang besar. Akhirnya dua pihak itu tempur. Nah, itu salah satunya tiga latar belakangnya, dan hal ini pun dikonfirmasi dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 7, bahwasanya yang Allah tuh bilang bahwa umat Islam tuh sebenarnya maunya kafilah yang lemah aja yang mereka hadapi, tapi Allah tuh memberikan jawaban lain, dan Allah tuh memberikan kesempatan untuk kaum muslim itu mereka menegakkan kebenaran lewat pertempuran besar, bahwa kaum muslim itu kalian tuh bisa perang langsung gitu. Jadi kesimpulannya perang Badar itu ya pecah karena umat Islam yang pertama dicuri hartanya, yang kedua Quraisy itu menyebarkan berita-berita palsu untuk menjadi provokator. Nah, yang ketiga itu terakhir itu yang mencegat kafilah dagang, tapi berubah menjadi peperangan besar. Nah, semua ini terjadi karena kehendak Allah untuk menunjukkan bahwa umat Islam itu punya posisi yang layak untuk dilindungi. Maka perang Badar itu sebenarnya menjadi titik balik dari kaum muslimin yang tertindas itu kini, karena perang Badar itu jadi umat Islam itu berubah menjadi kekuatan yang disegani. Gitu. Baik, langsung lanjut ke soal berikutnya atau soal yang terakhir mengenai istri-istri Nabi dan beserta waktu pernikahannya masing-masing. Nah, perlu diketahui juga sahabat-sahabat semuanya bahwa kehidupan pernikahan Nabi Muhammad itu tidak bisa dipahami secara biologis atau domestik aja, melainkan pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sejalan dengan dakwah, dan juga dengan beliau itu sangat syarat dengan misi kemanusiaan, sosial, pendidikan, politik gitu guys. Jadi nggak kayak sekarang yang hanya menggaungkan nafsu aja gitu, tapi Nabi itu punya misi besar gitu di balik pernikahan yang beliau lakukan. Nah, dan menurut Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hajar, total istri Nabi itu berjumlah 11 orang yang beliau nikahi di waktu yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan dakwah Islam. Nah, yang pertama itu adalah Khadijah binti Khuwailid yang dinikahkan sebelum kenabian. Nah, saat Nabi berusia 25 tahun, itu pada sekitar tahun 595 Masehi. Nah, ini adalah satu-satunya istri Nabi selama 25 tahun pernikahannya. Nah, Siti Khadijah itu juga ibu dari sebagian besar anak-anaknya Nabi. Oke, yang kedua itu ada Saudah binti Zam'ah yang dinikahi setelah wafatnya Khadijah. Jadi beliau itu setia banget dengan Khadijah. Maka di dalam hadis juga disebutkan bahwasanya Siti Khadijah itu mengatakan kepada Nabi bahwasanya ketika Siti Khadijah meninggal dan Nabi Muhammad itu kesusahan dalam menyiarkan dakwah Islam, maka galilah kuburanku, kemudian susun tulang-tulangku untuk menjadi jembatanmu gitu.
Itu saking cintanya Siti Khadijah kepada Nabi dan cintanya Nabi kepada Siti Khadijah. Jadi beliau tuh menghabiskan pernikahan pertamanya sampai wafat Siti Khadijah tanpa menikah dengan orang lain. Baru setelah setelah Siti Khadijah wafat, Nabi Muhammad tuh menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Itu sekitar tahun ke-10 kenabian. Jadi Saudah ini seorang janda ya yang dinikahi Nabi untuk memberi perlindungan sosial. Nah, nomor 3 itu adalah Aisyah binti Abu Bakar. Nah, Aisyah binti Abu Bakar ini kita sering mendengar cerita-ceritanya ya, bahwasanya ya Aisyah ini sangat yang paling muda di antara semuanya. Beliau juga dinikahi sekitar tahun ke-10 kenabian namun dibawa oleh Nabi serumah itu setelah hijrah atau sekitar tahun kedua Hijriyah. Nah, Siti Aisyah ini salah satu-satunya gadis yang dinikahi Nabi dan menjadi perawi hadis terbanyak. Nah, kemudian yang keempat itu adalah Hafsah binti Umar bin Khattab yang dinikahi pada tahun ketiga Hijriah. Nah, beliau ini adalah janda dari suaminya Hunais bin Hudzafah yang gugur pada saat perang Badar. Azan. Nah, lanjut kemudian setelah Hafsah binti Umar bin Khattab itu ada Zainab binti Khuzaimah. Nah, yang dinikahkan pada tahun ke-4 Hijriah. Beliau itu dijuluki sebagai Ummul Masakin karena kepeduliannya terhadap kaum miskin dan wafat 8 bulan setelah menikah. Kemudian yang keenam itu ada Ummu Salamah atau namanya itu Hindun binti Abu Umayyah. Beliau itu dinikahi pada tahun 4 Hijriah dan beliau juga merupakan janda dari Abu Salamah yang dikenal cerdas dan arif, pengetahuannya sangat luas. Yang ketujuh ada Zainab binti Jahsy. Jadi beliau juga dinikahi pada tahun setelahnya atau tahun 5 Hijriah setelah diceraikan oleh Zaid bin Haritsah. Nah, pernikahan ini ditegaskan langsung dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 37 kalau nggak salah 37 diabadikan nih guys pernikahannya. Dan kemudian yang ke-8 ada Juwairiyah binti Al-Harith. Nah, beliau ini dinikahi oleh Nabi pada tahun ke-5 Hijriah setelah perang Bani Mustalik. Nah, beliau ini menikahinya itu berdampak sangat besar karena membuat sukunya itu masuk Islam. Nah, jadi sejalan dengan strategi dakwah dan juga perkembangan Islam ya guys. Yang ke-9 itu adalah Ummu Habibah atau nama aslinya itu adalah Romlah binti Abu Sufyan. Beliau itu dinikahi tahun ke-6 Hijriah pada saat ia berada di Habasyah sebagai pengungsi. Nah, beliau ini pernikahannya ini juga sangat diplomatik ya karena menguatkan relasi dengan Bani Umayyah pada saat itu. Nah, kemudian yang ke-10 itu ada Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Nah, beliau itu dinikahi oleh Nabi pada tahun ke-7 Hijriah setelah perang Khaybar. Pasca perang Khaybar. Nah, beliau ini kan berasal dari keluarga Bani Nadir ya atau Yahudi. Nah, Nabi itu memuliakannya dengan ingin masuk Islam atau dibebaskan seperti itu. Dan yang ke-11 atau yang terakhir itu adalah Maimunah binti Al-Harith yang dinikahi pada tahun ke-7 Hijriah saat umroh qada. Jadi pernikahannya Maimunah binti Al-Harith ini menjadi tanda rekonsiliasi pasca perjanjian Hudaybiyah. Guys. Jadi pernikahan Nabi itu tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui beberapa pertimbangan sosial, pertimbangan politik, pertimbangan yang diplomatik. Jadi setiap istri juga memiliki peran penting dalam penyebaran itu. Nah, untuk pembangunan umat, untuk representasi Islam terhadap berbagai lapisan masyarakat. Guys. Oke, sekian jawaban dari saya. Kurang yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.